Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan profil SDN Jatirasa 3, yaitu bertempat di Jalan Bangka nomor 52, Komplek PPA Jatirasa, Jati Asih. Saya melakukan diseminasi yaitu budaya positif di sekolah. Ini saya perkenalkan dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Jatirasa 3, yaitu Ibu Nur Aina SAG MM, dan PP saya yaitu DRA Haryati MM. Dan di sini kebetulan tidak ada fotonya, itu Bapak Fasil saya yaitu Bapak Teddy Sukamto, dan saya sendiri CGP Angkatan 9 yaitu Prihati SPD. Latar belakang saya melakukan diseminasi ini atau membuat aksi nyata ini, yaitu yang mendasari saya membuat rancangan tindakan ini belum menyeluruhnya warga sekolah tentang pemahaman budaya positif, terutama guru, murid, dan warga sekolah yang lain. Oleh karena itu, saya membuat rancangan tindakan aksi nyata saya tentang budaya positif. Rancangan tindakan aksi nyata yang pertama itu tujuannya, yaitu yang pertama untuk meningkatkan pemahaman murid tentang budaya positif. Yang kedua, tumbuhnya kesadaran murid dari dalam dirinya tentang budaya positif. Untuk tolak ukurnya, yaitu terlaksananya diseminasi budaya positif, konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas, guru dan murid konsisten dalam menjalankan budaya positif. Untuk rancangan tindakan aksi nyata yang selanjutnya, yaitu ada lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Yang kedua, melaksanakan diseminasi dengan teman sejawat. Yang ketiga, menerapkan keyakinan kelas tentang disiplin positif. Untuk selanjutnya, yaitu dukungan yang saya butuhkan agar aksi nyata ini berjalan dengan lancar, yaitu satu, dukungan dari kepala sekolah. Yang kedua, dukungan dari rekan sejawat. Yang ketiga, dukungan dari murid-murid. Dan yang keempat, dukungan dari lingkungan belajar yang nyaman. Selanjutnya, untuk melakukan aksi nyata, biasanya saya melakukan yaitu pertama, membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Sedangkan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita bisa bertemu dalam acara pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Prihati selaku calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Jatirasa 3, Jati Asih, Kota Bekasi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Jatirasa 3 atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu guru-guru SDN Jatirasa 3, yang saya hormati ibu-ibu Korlas
atau orang tua murid dari siswa SD Jati Rasa 3, marilah sama-sama acara ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya acara kami berikan kepada Bapak Nalim untuk mewakili sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Jati Rasa 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan salah satu kegiatan, terutama untuk calon guru penggerak, yaitu Bu Prihatin ya. Dalam konteksnya untuk hari ini adalah beliau menerapkan budaya positif. Kalau positif berarti ada yang negatif. Nah, perlu kita resapi secara mendalam. Namanya budaya positif berarti budaya yang akan kita kerjakan selama di lingkungan sekolah ya. Baik itu guru maupun siswa yang akan belajar dan beraktivitas di sekolah. Nah, budaya positif ini mungkin salah satu yang harus dikembangkan. Yang pertama, misalkan untuk siswa ya. Untuk siswa, budaya positif yang pertama mungkin jangan terlambat ke sekolah. Itu salah satu bentuk budaya positif. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Prihatin ya, Bu Atik. Kemudian yang paling mendasar terutama untuk sekolah, untuk siswa, biasanya budaya positif membuang sampah di tempatnya, dalam situasi belajar mungkin tidak mencontek. Nah, nanti mungkin akan jelaskan bagaimana budaya positif itu akan dikembangkan di lingkungan sekolah ya. Baik, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang akan nanti disampaikan oleh Bu Atik ya, Bu Prihatin, bisa menjadikan sebuah acuan, sebuah motivasi bagi kita semua agar budaya positif di SDN Jati Rasa 3 ini dapat berkembang, terintegrasi dan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, baik dari kita sendiri sebagai guru, sebagai siswa dan warga masyarakat, terutama warga sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nalim yang sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya presentasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Prihatin. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Puji selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak perlu memperkenalkan lagi ya Bu ya. Kebetulan sudah sering melihat dan kita sudah setiap hari sudah berkolaborasi. Nah, di sini saya mau melakukan pengimbasan tentang budaya positif yang tugas dari modul 1.4 CGP atau calon guru penggerak di angkatan 9. Kebetulan di sini kami berdua, ada Bu Puji Rahayu juga CGP angkatan 9 barengan saya, dan kegiatan insya Allah nanti hari ini juga setelah saya baru nanti Bu Puji akan dilanjutkan pengimbasan budaya positif juga. Mudah-mudahan tidak bosan ya Ibu. Oke, selanjutnya tujuan dari pengimbasan budaya positif ini yaitu mengaktifkan pengetahuan awal apa yang telah dipelajari sebelumnya tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep lingkungan dan budaya positif di sekolah. Untuk tujuan yang kedua yaitu menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya
kita SBK dulu ya Bu, Pak, biar gak serius nih, biar gak terlalu tegang. Sebenarnya nggak, santai aja ya Bu ya, Bapak Ibu. Juga Ibu, terima kasih juga sudah hadir di sini Ibu Prof dan Bapak Ibu guru. Oke, kita SBK dulu Bu, caranya. Berhadapan-hadapan ya, ada badan. Boleh cari pasangannya berdua. Tapi kalau bisa sambil berdiri nih lebih enak nih, sambil berdiri Bu, sambil berdiri berdua. Bu Asih boleh sama Bu Asih atau Pak Gilang sama Bu Asih boleh, apa mau Bu Putri? Oke, ya kita berdua ya. Cari yang nyaman Bu, yang nggak mengganggu, yang tidak mengganggu, cari yang nyaman. Oke, kita SBK dulu, cari yang nyaman. Oke. Salah satu nanti mengepalkan tangannya. Salah satu mengepalkan tangannya. Yang salah satu nanti, mungkin bapak atau ibu, yang satu mengepalkan tangannya. Kemudian anggap di dalam genggaman itu ada barang yang sangat berharga di ibu, yang harus ibu pertahankan. Nah, yang satu ya, nanti boleh berkolaborasi sama temennya. Nanti dipegang tangannya sekuatnya. Anggap ibu bayangkan, bapak ibu bayangkan dulu. Bayangkan misalnya atau apa aja yang berharga di dalam diri ibu. Ya, yang barang berharga. Kemudian yang satu, teman yang satunya berusaha mau mengambil barang yang ibu pertahankan tadi. Ya, ambil pertahankan. Nah, yang dipertahankan tadi ambil sebisa mungkin. Nah, ibu, saya kasih waktu 1 menit saja ya Bu ya. Coba berusaha, yang satu berusaha untuk mengambil genggaman yang ada di tangan, yang satu berusaha mempertahankannya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3, ayo. Ya, ayo Bu, semangat ini, pertahankan. Tadi ada yang berhasil tidak dengan mempertahankan tangannya? Semua berhasil? Ada yang terbuka tidak? Ada yang terbuka? Oke. Sekarang yang tidak terbuka boleh maju satu. Perwakilan satu. Yang terbuka boleh maju perwakilan satu. Ya. Nggak kebuka. Yang terbuka? Ayo maju Bu. Boleh Bu. Ayo silakan maju. Tidak apa-apa Bu. Enggak, ini terbuka. Bu Wasi yang tidak terbuka perwakilan. Ya, oke. Sekarang saya ini pengen tahu nih, alasan Ibu kenapa kok bisa terbuka dengan mempertahankan ini? Lawannya teman saya gede banget. Namanya gede. Jadi kalau ya Bu ya. Kalau sekarang barangnya apa Bu yang ada dalam pikiran Ibu yang ingin Ibu pertahankan? Duit Bu. Oke, duit. Iya. Oke, sekarang Bu Wasi. Bu Wasi yang merebut. Apa Bu? Alasannya nggak terbuka. Iya, Ibu terbuka nggak? Nggak terbuka. Nah, alasan kenapa nggak sampai itu nggak terbuka? Lah, aku udah berusaha sekuat mungkin, tapi apa itu namanya kena kuku. Rambutnya panjang. Seharusnya mungkin saya yang pertahankan kan? Iya. Karena saya yang nggak terbuka kan? Iya. Artinya kalau nggak terbuka saya yang maju di depan. Ya udah. Karena ada di saya. Iya. Yang pertahankan saya. Oh itu benda aku jangan gitu loh. Iya. Itu jangan. Harus saya pegang dan itu tidak boleh direbut sama orang. Sekarang saya tanya Bu, benda berharga apa itu Bu? Emas permata. Yang bisa dipergunakan kapan saja, gitu kan? Baik saya Bu ya. Ya, dan itu boleh meraih bukan mudah gitu ya. Oke, terima kasih Bu Astia, terima kasih Bu Astia. Ya, bagus sekali. Nah, itu tadi Bu, barang berharga harus
Nah, ini yang kita menjadi modal kita. Selanjutnya saya untuk melanjutkan presentasi saya. Ayo Bu, silakan. Oke, nah Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice the control. Beberapa miskonsepsi pada dasarnya seorang murid itu untuk berbuat sesuatu itu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi seorang murid atau seorang siswa itu kalau memang dia tidak akan melakukannya, mau dipaksa seperti apapun, dia juga tidak akan mengerjakannya. Anggap seperti yang tadi aja, kita bayangkannya tadi aja. Kalau dia tidak mau melepaskannya, ya benar dia kekeh tidak mau melepaskannya karena sudah dipertahankannya. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan, ya. Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dengan itu tadi yang kita berusaha mempertahankan barang itu, berarti kita berusaha untuk mengontrol diri kita sendiri. Untuk terbuka atau tidak, itu berarti dari dalam diri kita sendiri. Kita kontrol diri sendiri. Kalau emosi kontrol seseorang sudah bagus, maka dia akan selalu mempertahankannya. Oke, next. Oke, yang ketiga yaitu menuju pada identitas gagal. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, itu. Jadi kalau kita memaksa, itu sudah termasuk identitas gagal. Jadi dengan siswa kita atau murid kita atau anak kita, timbulkan motivasi diri dulu. Motivasi apa yang ada dalam dirinya untuk mengerjakan sesuatu, untuk belajar. Kalau kita mengerjakannya dengan paksaan, itu sudah termasuk identitas gagal. Oke, next. Nah, seseorang bisa mengubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, dari sini stimulus respon, kalau menurut Bapak Ibu, stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita itu sama. Betul tidak, Bu? Betul tidak kalau kebutuhan kita sama? Betul tidak? Kebutuhan kita sama tidak? Nah, di sini kalau kita mengacu teori stimulus respon, kalau realitas kebutuhan kita itu sama. Kalau teori kontrol, realitas kebutuhan itu pasti berbeda. Ya tidak, Bu. Pak Nali pengennya mobil yang bagus, Fortuner. Sedangkan Mama Bintang maunya mobil apa? Pajero. Nah, berbeda kan, Bu? Ya. Nah, seperti itu. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, di stimulus respon. Kemudian di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu di stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Kalau tidak memiliki tujuan, kita akan bergerak juga agak sulit ya, Bu ya. Nah, semua hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Betul tidak, Bu? Betul tidak, Pak? Ya, jadi hanya kita
kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian dengan model, kalau di stimulus respon, model berpikir itu ada menang atau kalah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikir itu ada menang dan menang. Jadi semuanya sama-sama menang. Kita saling bekerja sama. Ayo kita bantu temennya yang sulit untuk mempelajari sesuatu. Ayo kita bantu anak kita biar dia dapat menang dan menang. Kita menang, teman kita menang. Anak kita menang, kita juga menang. Nah, seperti itu kalau teori kontrol. Ya, kita lanjut luas. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, disiplin mulai dari diri sendiri. Disiplin bangun pagi. Untuk anak-anak kita mungkin agak sulit. Untuk sholat pagi, untuk sholat subuh agak sulit. Untuk mandi agar lebih cepat mungkin agak sulit. Maka kita tanamkan dari diri sendiri anak kita. Bagaimana sih caranya ya anak kita biar tidak perlu dengan adanya dorongan dari luar atau dari eksternal. Perlu ada dalam dirinya. Kalau sudah mengakar di dirinya, dia akan mudah, dia akan melaksanakan dengan bahagia. Nah, itulah mencapai siswa yang merdeka. Oke, disiplin positif. Di sini Dr. Diani Gosen menyatakan bahwa disiplin positif merupakan suatu cara menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri, melakukan sesuatu tanpa reward, tanpa hukuman, sehingga akan membentuk karakter positif anak dengan penuh. Nah, anak-anak nih contohnya dengan penuh kesadaran dan tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Nah, ini contoh anak-anak sedang membersihkan kelas. Dia tanpa disuruh, dia sudah memiliki kesadaran sendiri bahwa kelasnya kotor. Apa yang harus dilakukan? Nah, dia sedang menyapu. Berarti sudah sesuai dengan ada yang ada dalam dirinya. Nah, itulah disiplin positif. Oke, selanjutnya, disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen, di mana mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai disiplin. Oke. Kalau di Indonesia atau sesuai dengan pendidikan di Indonesia, yaitu sekarang untuk menanamkan disiplin pada siswa itu kita sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, ini disiplin positif kita diamu dalam sini profil pelajar Pancasila, yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa Bu? Kita pada tahu ya, setiap hari anak-anak menyanyikannya. Oke. Bisa nyanyi Bu kita Bu? Bisa? Kita nyanyi dulu deh profil pelajar Pancasila, biar nanti kita menjelaskannya lebih memahaminya lebih mudah. Oke. Kita hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3.
belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, dan berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar fikih. Nah, itulah yang diagung-agungkan Menteri Pendidikan kita, yaitu Pak Nadiem. Juga ini sebenarnya sudah diatur dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, kita disuruh beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kemudian menanamkan karakter dari anak-anak kita. Dari karakter mandiri, bergotong royong, kreatif, anak-anak kita biar bisa kreatif dan berkembang, berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu seperti apa? Wawasan kita maju ke depan, walaupun kita tidak meninggalkan budaya-budaya ketimuran kita. Sopan santun kita masih kita jaga. Itulah berwawasan global. Tapi kita internet terus searching, tidak apa-apa. Tapi kita harus menyaring mana yang pantas, mana yang cocok untuk bangsa Indonesia. Kebudayaan kita mana yang cocok. Nah, itulah yang kita tanamkan kepada diri anak-anak kita, diri peserta didik kita. Kita menanamkan, boleh anak-anakku, kalian boleh menggunakan internet, tapi kalian harus bisa menyaringnya, disaring sesuai dengan kebutuhan kita, mana yang pantas dan mana yang tidak. Sekiranya tidak pantas, jangan diambil. Sekiranya itu baik dan mendukung untuk pembelajaran kita ambil. Oke? Nah, ini ada 3 perilaku motivasi manusia. Motivasi apa saja sih yang ada dalam manusia itu untuk melaksanakan disiplin positif tersebut? Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasinya. Saya melakukan sesuatu, saya takut nanti takut kena hukuman. Ada yang seperti itu. Itu motivasi. Itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan sesuatu itu, anak-anak atau kita kadang-kadang kita ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bagus tidak sih seperti itu? Nah, itu termasuk motivasi eksternal atau dari luar, dorongan dari luar. Oh, saya melakukan ini biar saya nanti dapat nilai bagus dari bu guru. Saya melakukan ini nanti biar dapat hadiah. Saya melakukan ini, saya takut nanti kena hukuman atau kena denda. Nah, misalnya seperti itu. Itu 3 motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya, yang dipercayanya. Itu motivasi yang ketiga. Ini bersifat internal karena muncul dari dalam diri sendiri. Betul Bu Vivi, betul sekali. Muncul dari dalam diri sendiri. Nah, mari kita tekankan, kita berusaha kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita mengacu kepada motivasi yang ketiga. Motivasi supaya muncul dari diri sendiri. Kita bisa menghargai diri sendiri. Saya melakukan sesuatu tanpa pamrih. Saya melakukan sesuatu dengan ikhlas. Saya belajar dengan senang hati, dengan bahagia. Insya Allah hasilnya akan berbeda dengan yang hanya untuk mendapatkan imbalan, hanya takut kemudian misalnya datang ke sekolah. Saya takut nih sebelum jam 7 saya harus sudah datang. Kalau bapak ibu guru pinjam nanti saya kena potongan nih. Nah seperti itu. Itu berarti dari luar, eksternal ya. Kalau seperti itu nanti hasilnya tidak bagus. Anak-anak pun seperti itu, datang terlambat, saya takut nih nanti Bu Arti marah. Nah, seperti itu. Itu tidak bagus. Munculkan dari dalam diri sendiri
Kalau misalnya saya datang terlambat, nanti saya akan rugi waktu. Kalau misalnya kita bekerja, saya datang terlambat, oh saya sudah korupsi waktu nih, berarti uang yang saya makan tidak halal. Nah seperti itu. Mungkin dari anak-anak kita munculkan. Dari anak-anak kita munculkan. Kalau saya tidak belajar, ilmu kita akan otomatis berkurang. Kita rugi setengah jam datang ke sekolah, otomatis pelajaran yang sudah kita dapatkan selama setengah jam itu terlewatkan. Nah itu kita berusaha untuk mewujudkan motivasi yang ada dalam diri seseorang. Next. Okay. Selanjutnya, apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Oke. Ini gambaran perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, hukuman seperti apa sih? Kemudian konsekuensi seperti apa sih? Kalau misalnya datang terlambat seperti apa sih? Ada hukuman atau konsekuensi? Nah, ini ada pertanyaan Bu. Boleh Ibu jawab, boleh catat. Saya ada step note. Nanti kita tempel ya Bu ya. Boleh ditempel di sini, step note ini. Yang pertama pertanyaannya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Boleh pilih. Nggak usah takut salah Bu, salah nggak bakalan dihukum. Iya, tinggal pilih aja konsekuensi atau hukuman, konsekuensi atau hukuman, gitu aja ya Bu. Yang nomor 1, nomor 2, ya. Okay. Untuk yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang kelima, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Jawabannya gampang, tinggal pilih konsekuensi atau hukuman atau konsekuensi. Ya Bu, apa-apa, apa? Kalau sudah tempel sini Bu, boleh yuk, kasih nama ya Bu, kasih nama Bu atasnya. 1 sampai 5 aja, 1 sampai 5, iya, 1 sampai 5. Tambah Bu sini Bu. Langsung 1 sampai 5 saja, biar waktunya enggak. Bu, ini aja permainan saja. Ya. Oke, sudah Bu Bibi? Oke, ini nomor 1. Gak apa. Ini nomor 1 yang menjawab hukuman ada 1, 2, 3, 4, 5. 4. Yang menjawab hukuman ada 4 orang. Nomor 2 yang menjawab
konsekuensi. Oke. Yang menjawab konsekuensi ada 6 orang. Oke. Coba kita cek buasi slide selanjutnya. Nah, ini jawabannya ya Bu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir itu termasuk hukuman. Ya. Oke. Hukuman tuh. Aduh, 2 kali. Oke. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu termasuk konsekuensi. Konsekuensi sudah melakukan itu. Oke, lanjut. Yang ketiga, itu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Dan keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk konsekuensi, menggantikan ya. Yang kelima, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, itu termasuk hukuman. Oke. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Berarti kita sudah bisa membedakan nih mana yang termasuk konsekuensi dan hukuman. Insya Allah Bapak Ibu udah hebat-hebat semuanya. Oke. Tepuk semangat dulu deh, tepuk semangat. Tepuk salut buat Bapak Ibu. Bu, saya punya tepuk salut satu lagi nih Bu. Yang pertama salut, yang kedua salut, yang ketiga aku salut sama kamu. Ya, oke, lanjut nih. Yuk. Tepuk salut. Salut. Aku salut sama kamu. Ya, oke. Lanjutnya ya, Bu. Kalau minta direspon lagi ya. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke restitusi. Tadi sudah hukuman dan konsekuensi. Oke, kita masuk ke restitusi. Restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ketumpuk ya teksnya ya, dari tadi ketumpuk. Oke, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, Jason Gosen itu restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Itu adalah restitusi. Jadi mengkondisikan walaupun berbeda atau mengkolaborasikan kepada murid walaupun kegemarannya berbeda, walaupun kepandaiannya berbeda, bagaimana kita kolaborasikan atau kita kelompokkan, kita sesuaikan. Nah, itu terserah Bapak Ibu sendiri nanti mengkondisikan kelas agar tercipta restitusi yang baik. Oke, next. Nah, setelah kita menggunakan tadi masalah kita, makanya kita perlu yang ada namanya keyakinan kelas. Perlu ada keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, nih. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini keyakinan dulu. Definisi dari keyakinan itu apa sih? Nah,
Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itu keyakinan. Kenapa kita tidak menerapkan hukuman? Kita menerapkan keyakinan. Gini. Kita membentuk keyakinan sekolah atau kelas. Biasanya keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Sedangkan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, itu kita pemahaman keyakinan kelas dulu. Seperti apa sih keyakinan kelas? Kita yakini secara bersama-sama. Misalnya nih, kalau nggak ada yang tidak membuat PR, kita yakinin dulu sebelum belajar. Setiap hari bisa berubah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu. Mulai ibu rubah. Setiap hari bisa berubah. Keyakinan kelas tadi kita belum membuat keyakinan kelas, tidak apa-apa karena ini hanya presentasi. Nah, nanti kita buat keyakinan kelas. Pagi ini kita buat keyakinan kelas ya anak-anak. Apa keyakinan kelas kita nak hari ini? Ayo kita curah pendapat dari anak-anak kita. Maunya apa? Nah, anak-anak, Bu, nanti kalau saya bercanda, saya nyapu kelas, Bu, misalnya seperti itu. Atau, Bu, nanti kalau saya bercanda, saya presentasi ke depan, Bu. Nah, gitu, Bu. Nah, itu boleh kasih hukuman. Tidak apa-apa kan kemauan anak sendiri. Atau misalnya begini, kalau nanti saya misalnya sering bolak-balik ke toilet, tapi bukan karena ini ya, tapi karena cuma pengen keluar aja ya. Nanti kalau sering bolak-balik ke toilet, saya nyanyi di depan deh, Bu, gitu misalnya. Konsekuensinya bukan konsekuensinya. Keyakinannya seperti itu. Boleh, terserah. Kita kesepakatan bersama. Tapi sepakat tidak anak-anak dengan keyakinan seperti ini? Kalau kita sepakat, oke, kita sepakat. Kita tulis keyakinan kita hari ini. Berarti setiap hari kita harus membuat keyakinan kelas. Boleh nggak setiap hari sih? Mungkin 3 hari atau seminggu. Keyakinan kelas kita samain. Atau mungkin setiap hari, boleh, terserah Bapak Ibu. Waktunya yang memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, boleh kita pakai keyakinan kelas yang lama. Tapi kalau waktunya memungkinkan, kita berusaha mengganti keyakinan kelas tersebut biar bisa bervariasi. Ya, seperti itu, Bu. Kalau sudah ada keyakinan dalam diri anak-anak, dia akan melakukannya, pasti akan mikir-mikir, wah, saya ini. Kalau misalnya meledek orang tua, biasanya nama-nama ini sering terjadi di kelasnya. Suka meledekin nama orang tua terus diledek-ledekin. Nah, itu jadi bertengkar, jadi berantem. Nah, kalau kita buat keyakinan, anak sudah yakin. Kalau sudah yakin muncul dalam diri hatinya, berarti dia untuk melakukan sesuatu kita udah tahu. Oh, nanti kalau saya melakukan seperti ini, konsekuensinya seperti ini, seperti itu. Nah, itu supaya pembelajaran kita berhasil, pembelajaran di kelas kondusif, maka kita perlu adanya yang namanya keyakinan kelas. Sekolah pun juga sama. Di sekolah kita sudah ada keyakinan kan? Nah, di sekolah pun bisa berubah-berubah. Boleh kalau sekolah kan tahapannya lebih luas. Mungkin nggak harus setiap hari keyakinannya. Mungkin bisa 1 bulan, 3 bulan, atau 1 semester, terserah mana. Tergantung dari sekolah atau kelas kita masing-masing. Oke, next. Nah, ini. Nah, ini sama. Oke, maaf Ibu Kepala Sekolah, saya mendulu ini. Nanti dilanjut ya Bu. Lanjut. Ya, oke. Nanti Ibu kan biasanya kesimpulannya. Nanti Ibu menyebutkan. Ibu sini Ibu. Ya. Oke. Ya, baik, kita lanjutkan ya Bu ya. Hari ini selanjutnya kita masuk 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia itu apa?
Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal. Sedangkan kalau dunia berkualitas itu lebih unik dan personal. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar Anda. Kebutuhan dasar anak. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Itu kebutuhan dasar bertahan hidup. Iya tidak Bu? Kita bertahan hidup tidak? Mencari makan setiap hari untuk apa? Untuk bertahan hidup, supaya kita tetap bisa bertahan hidup. Yang selanjutnya, untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita bekerja mendapatkan kasih sayang dari pimpinan, kita bekerja mendapatkan kasih sayang dari teman, akan senang tidak Bu? Nah, itu mendapatkan kasih sayang. Itu kebutuhan dasar manusia. Kita mendapatkan kasih sayang. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kebebasan. Kita menginginkan bebas untuk melakukan sesuatu. Yang jelas harus positif. Kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita harus positif. Yang selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Semua orang pasti butuh tuh rasa kesenangan. Senang. Kita kalau sudah senang berjalan. Selanjutnya, kebutuhan yang selanjutnya yaitu yang kelima yaitu kebutuhan penguasaan. Penguasaan apa? Kadang-kadang kita ingin menguasai sesuatu. Menguasai apa? Ya tidak harus menguasai yang itunya negatif ya, catatan negatif ya. Mungkin bisa menguasai diri kita sendiri. Kita menguasai diri kita sendiri. Untuk berbuat melakukan sesuatu itu harus kita kuasai diri sendiri. Atau mungkin di tingkat yang lebih tinggi. Untuk menginginkan ada yang menginginkan jabatan yang tinggi, nah seperti itu. Itu kebutuhan penguasaan. Pasti ada, walaupun sedikit di dalam diri hati Bapak Ibu, kebutuhan penguasaan. Oke, next. Oke. Selanjutnya yaitu masuk ke restitusi 5 posisi kontrol. Nih contohnya, saya udah ini. Nanti Ibu boleh sharing atau cuma pendapat. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, ini contoh mungkin pernah Bapak Ibu hadapin di kelas. Nah, bila Anda seorang guru, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Mengapa melakukan seperti itu? Apa yang ingin Bapak Ibu lakukan kalau mendengarkan ada seperti itu? Pasti kita udah sulit nih, karena seorang guru harus bisa memecahkan serumit apapun masalah itu. Tapi kita menggunakan yang tadi, kita perlu posisi kontrol tadi. Nah, ini sekarang kita masuk ke, kita sambungkan ke restitusi. Oke, next. Nah, program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diani Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah satu sebagai penghukum. Ada tidak Bu? Yang sebagai penghukum. Nah, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, 5 posisi kontrol itu sebagai teman.
yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Next. Nah, 5 posisi kontrol. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Penghukum itu biasanya menggunakan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh, matanya biasanya melotot, kemudian jari menunjuk-nunjuk atau menghadap. Itu adalah seorang penghukum. Nanti Bapak Ibu bisa menerapkan sendiri seperti apa. Oke, kita lanjut. Pembuat yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Tadi contoh yang sebagai penghukum misalnya begini, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Itu jabat sebagai seorang penghukum biasanya. Nah, selalu datang terlambat, tapi dengan mimik yang marah ya, serang. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau merasa rendah diri nanti. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut akan misalnya seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, dengan kata-kata yang lembut tadi. Itu membuat anak didik kita merasa bersalah dengan ucapan kita itu. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Kita mensisikan sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Biasanya itu guru sering berkata begini, ayo bantulah demi ibu atau demi bapak. Ayolah nak, ingat bantuan bapak atau ibu yang kemarin ibu lakukan, misalnya seperti itu memposisikan diri kita sebagai teman. Oke, next. Nah, yang keempat yaitu sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi pada saat kita kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi atau pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Konsekuensinya misalnya, apa yang telah kamu lakukan? Seperti itu. Terus sanksi apa yang harus kamu lakukan? Misalnya seperti itu sebagai seorang pemantau. Biasanya nada suaranya datar, bahasa tubuhnya itu formal. Nah, misalnya nih contoh percakapan seorang pemantau. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mau mulai? Tahu nggak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, seperti itu. Ini sebagai pemantau. Kemudian, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Kemudian guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal ya. Nah, seperti itu seorang pemantau ya. Next pun. Oke, yang kelima yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersamaan dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada, yaitu itulah tugas sebagai seorang manajer. Jadi ibu bisa pilih nih mana yang sesuai dengan 5 posisi kontrol tadi. Kita berusaha menjadi seorang manajer. Contohnya ini, apa yang kita yakini? Nah, nanti kembali ke keyakinan yang sudah kita buat tadi. Apa yang kita yakini? Biasanya seperti itu. Kamu bersuara, kenapa nak kamu terlambat? Terus kita kembalikan lagi
tadi? Apa yang sudah kita yakini? Apa keyakinan kelas kita yang sudah kita lakukan? Misalnya di sekolah juga boleh. Misalnya sering tidak hadir atau sering terlambat, kita kembalikan lagi ke keyakinan yang sudah kita buat. Keyakinan kan kita buat bersama. Nah, kita kembalikan lagi ke keyakinan. Jadi kita mengkondisikan posisi manajer ini agar untuk melaksanakan bukan peraturan. Kalau di kita sudah buat keyakinan lagi, kita melaksanakan yang keyakinan yang sudah kita buat. Kemudian kalau kita sudah melaksanakan atau kita sudah melakukan sebagai manajer, akan menciptakan peserta didik yang bertanggung jawab perilakunya, yaitu menciptakan, nanti akan tercipta lingkungan yang positif. Ya, jadi kita flashback ke belakang. Apakah kita kemarin pernah menjadi seorang penghukum, ataukah pernah kita menjadi seorang merasa bersalah, ataukah kita pernah menjadi seorang teman, ataukah kita menjadi pernah seorang pemantau di suatu saat? Apakah kita pernah menjadi seorang manajer? Kita belajar ke belakang. Oh iya, sambil pejamkan mata, ingat-ingat kejadian yang lalu. Oh, saya seperti ini, berarti saya salah. Kita harus merubahnya seperti itu. Nah, ini ya yang kita belajarin di modul 1.4. Oke, next. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi kita akan berusaha menerapkan segitiga restitusi ini, yaitu yang pertama, kita kalau melihat orang yang sedang berantem, orang yang anak-anak kita yang sedang bertengkar, anak yang kita berselisih paham sampai gontong-gontongan, nah kita gunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah, misalnya begini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah itu, Bapak tahu kok, atau Ibu tahu kok, pasti Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah seperti itu. Nah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasannya mengapa kamu melakukan seperti itu. Nah itu menstabilkan, biar kondisi emosionalnya itu stabil anak tersebut. Dia mukanya berbeda merah. Nah seperti itu, kita stabilkan dulu. Oke, next. Keyakinan yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Yang terakhir kita tanyakan keyakinan kelas kita. Yang sudah kita buat apa? Kembali lagi. Ya. Oke. Yang keyakinan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tadi kita sudah menstabilkan identitas, kemudian kita memvalidasi tindakannya. Mungkin ada cara. Adakah cara yang lebih efektif? Nah, seperti itu bisa kita pertanyakan seperti itu. Mungkin kalau seperti itu udah yang agak besar ya anak-anak. Tapi kalau untuk tingkat SD kemungkinan agak sulit. Oke, kita lanjut. Setelah kita menstabilkan, kita memvalidasi tindakan, berarti yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan yang sudah kita buat apa? Kalau misalnya anak-anak ngata-ngatain temennya, keyakinan kita tadi apa? Gitu. Kita kembalikan ke keyakinan tadi. Ya Bu, saya harus ini Bu, minta maaf, misalnya seperti itu. Ya udah, lakukan. Kamu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah seperti itu ya. Kita terapkan kalau sebagai seorang manajer, kita harus mencoba menerapkan yang namanya segitiga restitusi ini. Oke. Ya, ini ada sisi-sisi tadi yang sudah kita bahas, yaitu sisi menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari
orang yang gagal karena melakukan kesalahan jadi orang yang sukses. Kemudian misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, nah misalnya seperti itu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Misalnya setiap tindakan kita dilakukan dengan sesuatu dengan tujuan. Pasti ada tujuannya kita melakukan sesuatu itu. Misalnya bolanya diambilkan itu dengan tujuan saya harus mendapatkan bola itu kembali. Nah itu biasanya seperti itu. Oke, contoh kalimatnya misalnya padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya katanya gitu. Bisa seperti itu untuk menstabilkan biar stabil anak itu biar tidak merasa dipersalahkan. Oke, next. Yang ketiga yaitu sisi menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Tadi yang sudah kita bayangkan. Apabila nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah itu keyakinan kelas kita. Oke, penting untuk menanyakan ke anak di kehidupan seperti apa nantinya yang diinginkan. Oke. Thank you, sudah selesai. Tapi saya mau ini lagi biar ibu tidak ngantuk, biar masih ada semangat lagi. Sekali lagi ibu, ada ice breaking sedikit lagi untuk penutup, biar ibu ada rasa greget gitu ya. Tetap berpasangan, tapi boleh berdiri, boleh berdiri lagi. Tetap berpasangan ya. Ada cerita ini. Nanti tunjukkan tangan yang satu sebelah kiri, tangan telunjuknya didiamkan begini. Yang satu yang tangan kanan berusaha memegang telunjuk tangan temannya ya. Berusaha bagaimana memegang telunjuk tangan temannya. Nanti kalau saya bilang Doni, berarti ibu pegang, bapak ibu pegang telunjuk tangan temannya, berusaha pegang. Tapi yang temannya berusaha menghindar. Ini gimana caranya biar tidak dipegang temannya? Kalau menyebut nama Doni ya. Oke. Sekarang kita mulai. Pada suatu hari. Telunjuk tangan kiri. Yang megang tangan kanan, nanti mencari telunjuk temannya. Ya. Kalau ada kata-kata Doni, nanti pegang telunjuk tangan kiri temannya ya, seperti itu. Oke. Pada suatu hari Dona, Lisa pergi jalan-jalan bersama Doni. Pada ketawa bu. Nah lanjut. Kemudian Doni melanjutkan perjalanannya ke tempat yang sudah dituju. Kemudian Lisa, Doni, tapi kenapa dapat? Telunjuknya aja, ibu jangan semuanya. Telunjuknya saja. Oke. Nah, sudah merasa fresh bu? Sudah tidak ngantuk bu? Oke. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu guru. Inilah presentasi saya budaya positif. Semoga ada manfaatnya, bisa dikembangkan pada anak didik kita, juga pada anak kita sendiri di rumah atau di sekolah. Oke, saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan Bu Puji. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beri tepuk tangan yang meriah dulu buat Ibu Prihati. Alhamdulillah sudah mendapatkan ilmu dan wawasan baru ya Bu ya, tentang budaya positif yang mudah-mudahan bisa berlaku di SDN Jati Rasa 3. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Demikian tadi presentasi atau pengingasan dari Ibu Prihati selaku calon guru penggerak angkatan 9 yang sudah melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kekurangan. Bila
taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukan aksi nyata, inilah refleksi saya, yaitu setelah mempelajari budaya positif yang saya rasakan, saya merasa bersalah pernah melakukan sebagai penghukum. Yang kedua, setelah melaksanakan aksi nyata budaya positif, saya merasa bahwa apa yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Itulah refleksi saya. Sekian. Terima kasih untuk Bapak Teddy selaku Fasil, Ibu Haryati selaku PP, dan Ibu Kepala Sekolah SDN Jatirasa 3 yang sudah membersamai saya sampai saat ini sehingga aksi nyata ini dapat terlaksana dengan lancar.